Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nadia Rahma, NIM 19. Kali ini saya akan menganalisis hasil baliho yang saya cari. Yang pertama ada analisis fungsi iklan. Nah, setelah saya identifikasinya, judul dari iklan tersebut itu adalah paket baru, bebas puas, bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas. Nah, nama produknya ada produk kartu XL, lalu deskripsi yang berada di produk tersebut adalah 30 GB per bulan dan 3.000 per hari. Kuota dan masa aktif numpuk terus. Iklan tersebut bersifat informatif karena memiliki informasi yang berguna bagi para pengguna XL maupun tidak, yang membuat orang lain akan mempertimbangkan apakah ia akan memakainya atau tidak. Lalu baliho tersebut juga memakai promo paket baru yang dapat menarik perhatian para audiens yang melihat baliho tersebut. Yang kedua ada penempatan iklan. Nah, baliho tersebut ada di Jalan Jenderal Sudirman. Tempatnya cukup sangat amat strategis karena adalah salah satu tempat yang cukup ramai gitu. Lalu menurut saya penempatannya sudah sangat pas karena banyak audiens yang berhenti yang memperlihatkan sekitar di dekat lampu merah karena posisi baliho tersebut berada di pinggir lampu merah. Nah, yang ketiga ada kejelasan isi iklannya. Pesan yang disampaikan di dalam baliho tersebut sangat jelas dan mudah dipahami karena baliho kartu XL tersebut memberikan informasi bahwa kartu XL memiliki paket baru yang lebih hemat, yang membuat pengguna XL itu dan yang ingin memakai kartu XL itu lebih menguntungkan lagi. Nah, elemen yang digunakan di baliho tersebut itu sangat pas gitu, dengan font yang cukup besar, lalu warna putih yang cerah yang kadang membuat orang cepat menangkap pesan tersebut gitu, yang mempermudah audiens untuk membaca baliho tersebut. Lalu yang keempat ada korelasi antara fungsi iklannya dan kejelasan pesan. Fungsi iklan dari baliho tersebut sejalan dengan fungsi yang disampaikan baliho tersebut, memberikan tawaran paket baru yang lebih hemat para pengguna XL. Jadi para pengguna XL bisa lebih hemat dalam membeli kuota. Lalu bagaimana sih dampaknya? Yang pertama, itu dapat menarik perhatian dengan cepat. Nah, karena baliho hanya memiliki waktu sebentar, maka dari itu, dimana baliho tersebut itu sangat membuat audiens menarik gitu. Nah, yang kedua, ada meningkatkan daya ingatnya dari font tersebut, font yang besar, dan itu mempengaruhi daya ingat mereka. Dan yang ketiga, dapat mendorong keputusan pembeli gitu. Jadi saat audiens membaca baliho tersebut mungkin bisa jadi tertarik gitu untuk mengganti kartunya menjadi kartu XL dan mempertimbangkan untuk membelinya gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Amalia Nafiha. Saya akan mengidentifikasi iklan yang saya pilih, yaitu tentang iklan skincare Glow & Lovely. Iklan yang saya pilih adalah iklan skincare Glow & Lovely. Berdasarkan fungsi iklan tersebut bersifat informatif karena memberikan informasi bahwa kegunaan skincare Glow & Lovely dapat membuat wajah lebih glowing. Lalu yang kedua tentang penempatan iklan. Penempatan iklan yang saya pilih termasuk lumayan strategis karena mempunyai baliho yang besar dan lebar dan berada di kawasan yang ramai. Lalu menurut saya pencahayaan dari iklan tersebut sedikit kurang, dan untuk memperbaikinya dapat dengan memperbesar nama produk dan memberikan pencahayaan yang lebih. Lalu yang ketiga, isi dari iklan tersebut sudah lumayan jelas karena kesannya menginformasikan orang-orang bahwa produk tersebut dapat membuat para audiens paham akan kegunaan produk tersebut, apalagi jika para kaum perempuan yang melihatnya. Lalu penggunaan dari warna sudah lumayan pas karena sesuai dengan warna produknya dan fontnya juga sudah cukup jelas untuk menarik audiens. Yang keempat dan yang terakhir, fungsi dari iklan tersebut sudah sejalan karena iklan tersebut menampilkan suatu produk yang bermanfaat. Iklan tersebut juga menekankan kegunaan dari produk Glow & Lovely. Contoh konkretnya, ketika ada anak perempuan yang sedang bingung ingin menggunakan skincare yang ingin dia gunakan, tetapi dia bingung, lalu dia melihat iklan tersebut dan melihat bahwa kegunaan produk tersebut sangat menarik dan membuat audiens penasaran. Lalu kejelasan isi pesan iklan tersebut yaitu iklan skincare yang menampilkan 40% lebih glowing dari produk tersebut dapat membuat para audiens lebih penasaran dan akan mempertimbangkan untuk mencari lebih jauh, dan terlebih lagi dengan penempatan yang cukup strategis dan ramai dari iklan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfatul Mahmuda dengan NIM 30. Di sini saya akan menganalisis tentang iklan baliho yang saya temui di Jalan Demangan Baru atau Tunggal, Kecamatan Depok. Iklan yang saya ambil adalah iklan GoFood. GoFood adalah layanan pesan antar makanan yang tersedia di aplikasi Gojek. Nah, jenis iklan tersebut adalah iklan penawaran. Kemudian fungsi utama dari iklan tersebut adalah fungsi informatif karena iklan tersebut memberikan informasi yang spesifik mengenai GoFood, yaitu dengan cara mencantumkan harga yang jelas. Kemudian untuk penempatan iklan tersebut menurut saya sudah tepat karena iklan tersebut ditempatkan di jalur yang strategis, yaitu di jalan raya yang ramai sehingga mudah dinotis oleh banyak orang. Kemudian untuk kejelasan isi iklan tersebut, yang pertama dari segi kalimat, dari segi kata-kata yang dipilih. Iklan tersebut menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian dari segi font yang dipilih juga sederhana, jadi mudah dibaca. Ukuran fontnya juga besar dan jelas. Kemudian dari segi visual, nah ini menurut saya dari segi visual iklan tersebut kurang tepat karena menggunakan visual gambar burger, dan pasti orang yang pasti pertama kali orang akan berpikir itu dari iklan makanan. Jadi seharusnya
iklan layanan pesan antar makanan, bukan iklan makanan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tukurata Ayu dengan NIM 20. Di sini saya akan mengidentifikasikan tentang iklan yang saya temui di Jalan Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta. Iklan yang saya ambil adalah iklan kumon, yaitu berupa program les matematika. Yang pertama adalah analisis fungsi iklan. Di sini jenis iklannya berupa penawaran, yaitu kumon ini menawarkan jasa pendidikan. Fungsi utama iklan ini adalah informatif dan ajakan karena memberikan informasi spesifik serta ajakan untuk mencoba gratis di kali pertama lalu mempertimbangkan untuk berlangganan. Iklan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dengan memberikan tawaran dan informasi yang menarik serta jelas. Selanjutnya, penempatan iklan. Penempatan iklan ini sudah cukup strategis karena berupa banner yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil tetapi cukup jelas untuk dibaca dan cukup menarik. Karena terletak di dekat sekolah dasar yang dimana para audiensnya adalah anak-anak sekolah atau pelajar dan diletakkan di pinggir jalan yang dimana banyak dilewati oleh orang jalan atau mobil dan motor yang melintasi jalan tersebut. Lalu ada isi iklan. Kalimat yang digunakan oleh iklan tersebut singkat dan terus terang, sehingga mudah dipahami oleh audiens yang hanya dibaca sekilas dan bisa memahami apa yang disampaikan. Lalu untuk elemen visual yang digunakan sudah cukup pas untuk umum yang target audiensnya adalah anak-anak yang dimana pembawaannya ceria dan menggunakan paduan warna yang cerah serta visual yang menyenangkan dengan font yang tidak terlalu rumit, dengan ukuran besar hingga dapat dibaca dan menarik. Dan fungsi iklan tersebut sejalan dengan cara iklan tersebut disampaikan dengan memasang banner yang strategis. Informasi yang disampaikan juga dapat sampai dengan baik ke audiens yang menjadi target pemasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Naya. Saya akan mengidentifikasi tentang iklan yang saya pilih. Jadi iklan ini merupakan iklan dalam bentuk poster dari kampus Unisa yang menginformasikan tentang adanya program studi unggulan yang terdapat di kampus ini. Berdasarkan teori komunikasi pemasaran, iklan ini memiliki fungsi informatif dan persuasif. Disebut memiliki fungsi informatif karena iklan ini menginformasikan tentang adanya program studi unggulan yang terdapat di kampus Unisa. Dan disebut memiliki fungsi persuasif karena dengan adanya sisi informatif sebelumnya, pihak kampus Unisa mengajak kepada para khalayak, terkhusus para fresh graduate, gap year, dan pasca sarjana untuk memilih kampus Unisa sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan penempatan iklan ini sebenarnya cukup strategis melihat iklan ini terletak di sekitar kampus UIN, Sunan Kalijaga, Stiper, dan PTL sehingga tidak menutup kemungkinan para target audiens yaitu fresh graduate, gap year, dan pasca sarjana yang melewati jalan ini untuk survei ke kampus UIN Sunan Kalijaga, Stiper, dan PTL dapat melihat iklan ini. Untuk kejelasan isi iklan, pesan dalam iklan ini sebenarnya cukup mudah dipahami karena iklan ini berbentuk poster yang ditujukan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sehingga isi pesan dalam iklan ini jelas, padat, dan mudah dipahami oleh orang dalam perjalanan yang lewat. Selanjutnya, korelasi antara fungsi iklan ini dan kejelasan pesan tentu sejalan. Iklan ini berfungsi informatif dan persuasif juga sudah sangat sejalan dengan iklan ini yang menonjolkan keunggulan dari program studi di kampus Unisa. Sedangkan dampak kejelasan pesan terhadap efektivitas iklan ini dalam menarik perhatian audiens adalah audiens menjadi tergerak untuk memilih kampus Unisa sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Zahra dengan NIM 241070312. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan juga rekomendasi dari kelima titik iklan yang sudah kelompok kami analisis. Dari kelima iklan tersebut bisa disimpulkan bahwa iklan-iklan tersebut itu sudah berada di tempat-tempat yang sangat strategis. Jadi penempatan pada iklan-iklan tersebut itu berada di tempat-tempat yang sangat strategis. Karena apa? Karena ternyata iklan-iklan tersebut itu berada pada tempat yang dimana orang-orang itu sering berlalu lalang. Seperti yang sudah kami analisis itu ada yang di depan lampu merah, ada juga yang di depan sekitaran kampus, ada yang di depan pusat perbelanjaan, dan juga ada juga yang di depan tempat-tempat wisata. Itu kan otomatis orang-orang di sana itu akan melihat berlalu lalang di sana dan otomatis akan melihat keberadaan iklan tersebut. Nah, dan juga ternyata iklan-iklan tersebut itu menggunakan visual dan juga desain yang sangat menarik khalayak untuk bisa melihat, menotis iklan tersebut. Seperti menggunakan warna-warna yang mencolok, lalu font-font yang bervariasi, dan juga